Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa sih Paus memilih nama baru saat terpilih. Mau tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, setiap kali seorang paus terpilih, ia memilih nama baru sebagai simbol misi rohani, inspirasi dan teladan yang ingin dibawa selama masa kepemimpinannya. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-6, dimulai oleh Paus Yohanes kedua tahun 533 Masehi yang mengganti nama aslinya Merkurius karena dianggap terlalu kafir untuk seorang pemimpin gereja. Mengapa Paus mengganti nama? Alasannya adalah, pertama, sebagai simbol kepemimpinan. Nama yang dipilih menunjukkan arah dan semangat yang ingin dibawa Paus dalam masa jabatannya. Kedua, nama baru bisa menjadi penghormatan kepada santo atau paus terdahulu yang dianggap sebagai panutan. Ketiga, menunjukkan terputus dari masa lalu pribadi. Nama baru juga menandakan bahwa sang paus sekarang bukan lagi pribadi biasa, tapi pemimpin gereja universal. Keempat, sebagai lambang perubahan spiritual. Alasan paus pakai nama baru yang paling mendasar adalah sebagai simbol transformasi spiritual. Nama baru tersebut bukan hanya sekedar gelar, tetapi menandai misi, semangat, dan arah kepemimpinan yang akan dijalani. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tradisi ini berakar dari kitab suci yang mana tokoh-tokoh penting diganti namanya ketika menerima tugas besar dari Tuhan. Misalnya, Simon menjadi Petrus dan Saul menjadi Paulus. Kelima, menunjukkan visi dan inspirasi. Nama yang dipilih kerap merujuk pada tokoh atau nilai yang ingin dijunjung. George Mario Bergoglio misalnya memilih nama Paus Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, simbol kesederhanaan dan cinta pada kaum miskin. Begitu pula Karol Wojtyla yang memilih menjadi Paus Yohanes Paulus II, menghormati dua pendahulunya dan menunjukkan kesinambungan visi. Keenam, menghormati tradisi. Tradisi penggantian nama telah berlangsung sejak abad ke-6. Paus Marcellinus menjadi satu-satunya paus yang diketahui tidak mengganti namanya. Kini, alasan paus pakai nama baru juga mencerminkan keseriusan dalam memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Ketujuh, menghindari kontroversi atau kebingungan. Beberapa nama tidak dipilih karena potensi menimbulkan kontroversi. Contohnya, belum pernah ada paus yang menggunakan nama Petrus II karena dianggap terlalu menyaingi kedudukan Rasul Petrus, paus pertama menurut tradisi Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nama bukan hal sepele, tetapi perlu pertimbangan historis dan teologis. Saudara-saudari yang terkasih, penggantian nama paus memang tidak diatur secara tertulis dalam hukum kanon Gereja Katolik, tetapi telah menjadi bagian penting dari tradisi suci yang berlangsung hingga kini. Lebih dari sekedar mengganti nama, alasan paus pakai nama baru mencerminkan harapan besar atas arah kepemimpinan yang akan ditempuh dan menjadi tonggak sejarah baru bagi umat Katolik di seluruh dunia. Ketika seorang kardinal terpilih sebagai paus, ia tidak hanya mengambil alih kepemimpinan Gereja Katolik, tetapi juga memilih nama baru yang mencerminkan visi dan misinya. Mengapa para kardinal Katolik mengganti nama mereka saat terpilih menjadi paus? Meskipun tidak ada doktrin resmi yang mewajibkan, kebiasaan ini telah menjadi tradisi. Faktanya,
Selama berabad-abad banyak paus tetap menggunakan nama asli mereka setelah naik tahta. Paus pertama yang mengganti namanya adalah Paus Yohanes II pada tahun 533 Masehi. Sebelumnya memang sudah ada Paus Yohanes, tetapi nama lahirnya memang sudah Yohanes atau Iones dalam bahasa Latin. Yohanes II yang lahir dengan nama Merkurius merasa kurang pantas jika seorang pemimpin Kristen menyandang nama dewa kafir Romawi. Paus Yohanes III yang nama aslinya Katalinus menjadi paus kedua yang memilih nama baru pada tahun 561. Namun sebagian besar penerus mereka kembali menggunakan nama asli sampai pada tahun 983 ketika Pietro Canepanova terpilih sebagai paus. Ia menolak menggunakan nama Petrus, nama paus pertama sekaligus tokoh suci penting dalam gereja Katolik, dan memilih nama Yohanes ke-14. Setelahnya, Giovanni di Gallina Alba mempertahankan nama aslinya dan menjadi Yohanes ke-15. Setelah wafatnya Yohanes ke-15 pada tahun 996, tradisi menggunakan nama kepausan dikenal sebagai regnal name mulai digunakan secara konsisten. Paus terakhir yang memakai nama lahirnya adalah Adrianus ke-6 pada tahun 1522. Ia juga merupakan paus non-Italia terakhir hingga tahun 1978. Pemilihan nama kepausan hampir selalu mengandung makna simbolis. Bergoglio memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi sebagai isyarat atas komitmennya terhadap kaum miskin. Albino Luciani yang ingin menghormati Paus Yohanes ke-23 dan Paus Paulus ke-6 menggabungkan kedua nama itu dan menjadi Paus Yohanes Paulus. Ia wafat hanya 33 hari setelah terpilih. Karol Wojtyla kemudian memilih nama Paus Yohanes Paulus II untuk mengenang pendahulunya itu. Nama yang paling sering digunakan adalah Yohanes, yang telah dipakai oleh 21 paus, meskipun yang terakhir adalah Yohanes ke-23. Selain itu, ada 16 paus bernama Gregorius dan 15 bernama Benedictus. Paus Fransiskus adalah salah satu dari 44 paus yang menggunakan nama unik yang belum pernah dipakai sebelumnya. Kardinal Robert Prevost dari AS terpilih sebagai paus yang baru dan memilih nama Paus Leo ke-14. Pemilihan nama paus. Nama paus dipilih bukan hanya karena kesannya indah atau unik, tetapi karena bobot sejarah dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 2013, Jorge Bergoglio dari Argentina menjadi paus pertama yang memilih nama Fransiskus, merujuk pada Santo Fransiskus dari Assisi, seorang mistikus abad ke-13 yang hidup dalam kemiskinan dan penuh kasih pada kaum lemah. Namun, saudari-saudari yang terkasih, tak semua nama paus memiliki konotasi positif. Nama Celestine misalnya, hampir tak pernah digunakan lagi sejak seorang pertapa bernama Celestine kelima dipaksa menjadi paus pada tahun 1294. Ia mengundurkan diri hanya dalam waktu 5 bulan dan dikritik oleh penyair Dante sebagai pengecut besar yang dimasukkan ke neraka dalam karyanya Divine Comedy. Pengunduran diri Paus Benedictus ke-16 pada 2013 juga menimbulkan kesan bahwa nama Benedictus membawa pertanda mundur dari jabatan. Maka jika Paus baru memilih nama Benedictus ke-17 atau Celestine ke-6, publik bisa saja mulai berspekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri di masa depan. Nama-nama tertentu juga punya reputasi kontroversial. Paus Alexander ke-6 dari keluarga Borgia terkenal karena sering mengadakan pesta liar. Sementara Gregory ke-7 pernah dituduh melakukan nekromansi atau komunikasi dengan roh orang mati dan menyiksa lawannya dengan ranjang penuh paku. Ada pula kisah Paus Stefanus ke-7
yang sangat membenci pendahulunya, Paus Formosus. Ia bahkan menggalinya dari makam, mendandaninya dengan jubah paus, dan mengadilinya dalam pengadilan mayat. Jari-jari Formosus juga dipotong, dan jasadnya dibuang ke sungai Tiber. Nama Petrus atau Peter II bahkan dianggap tabu. Menurut nubuat abad ke-12, paus berikutnya yang menggunakan nama itu akan menjadi penanda akhir zaman dan kehancuran Roma. Meski begitu, beberapa nama klasik tetap jadi favorit seperti Yohanes, Paulus, Gregorius, dan Pius. Pada tahun 1978, Yohanes Paulus pertama menjadi paus pertama yang menggabungkan dua nama untuk menghormati dua pendahulunya. Yohanes Paulus II pun melanjutkan penghormatan itu setelah paus sebelumnya wafat dengan hanya 33 hari masa menjabat. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa paus memilih nama baru saat terpilih. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.